Karena Tama tidak keberatan dengan hal ini, dia dengan murah hati mengundang Nanako dan ayahnya, Ito Yuhiko, ke Jakarta untuk menghadiri pernikahan orang tuanya nanti. Saat ini, Kyoto, Jepang. Saat Ito Yuhiko kembali dari Amerika Serikat, ia tidak memilih pergi ke Tokyo, melainkan langsung pergi ke mansion keluarga Ito di Kyoto. Rumah ini memiliki arti yang sangat spesial baginya dan Nanako. Ini adalah rumah besar pertama dalam arti sebenarnya yang dibeli Ito Yuhiko setelah kebangkitannya dalam hidup, dan hidupnya lah yang masuk ke dalam kemuliaan. Dan ini adalah tempat Nanako mengantar kelahirannya kembali setelah terluka parah, dan itu adalah kesaksian terbesar dari perasaannya terhadap Tama. Kali ini Ito Yuhiko bisa menumbuhkan kakinya lagi, yang memberinya pemahaman baru tentang kehidupan. Sekarang, dia tidak hanya kehilangan keinginan untuk menang dan kalah, tetapi juga kehilangan rasa dekadensi setelah diamputasi. Saat ini, dia hanya merasa hidup ini terlalu baik. Dia hanya ingin menghabiskan setiap hari bersama keluarganya dengan bahagia dan tanpa penyesalan. Adapun yang lainnya, itu menjadi kurang penting. Dan Nanako juga mendapat pencerahan baru. Setelah mengambil alih keluarga Ito, dia bekerja tanpa pamrih sebagai wanita yang kuat, karena takut keluarga Ito akan kesepian di tangannya dan mengecewakan ayahnya. Tetapi setelah kembali dari Amerika Serikat kali ini, dia menyadari bahwa ayahnya tidak lagi peduli dengan bisnis dan uang, dan dia sendiri tidak terlalu tertarik dengan hal-hal ini. Dalam hal ini, tidak perlu terlalu banyak menyalahkan dirinya sendiri. Kyoto tidak hanya membuatnya bahagia, tetapi juga tinggal bersama ayahnya, yang jauh lebih nyaman daripada tinggal di Tokyo, kota metropolis yang penuh dengan gedung-gedung tinggi. Selama Ito Yuhiko ada di sini, dia bisa hidup dengan percaya diri dan berani sebagai orang yang sehat. Pelayan yang bisa tampil di sini juga orang kepercayaannya, jadi tidak perlu khawatir dengan kelahiran kembali anggota tubuh yang terputus. Saat ini, Ito Yuhiko sedang berada di halaman tempat Nanako dan Tama berjalan di salju, berlatih ilmu pedang dengan Tanaka. Tuan dan pelayan selalu terobsesi dengan kendo. Akhirnya sembuh, dan secara alami mengambil hobi ini lagi. Nanako, di sisi lain, sedang duduk di kamar bergaya Jepang dengan pintu kayu terbuka di sebelah halaman. Meja kayu halus dipasang di atas tatami. Setelah dicocokkan dengan hati-hati, dimasukkan dengan hati-hati ke dalam botol. Di halaman, suara tuan dan pelayan saling menebas dengan pedang kayu dan teriakan bergema. Nanako tidak hanya merasa terlalu kacau, tetapi dia sering mengeluarkan energinya dan menyaksikan mereka berdua berdiskusi satu sama lain dengan minat yang besar. Pada saat ini, ponselnya tiba-tiba bergetar di bawah meja. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa Raya yang menelepon. Senyum bahagia muncul di wajahnya, dan dia berteriak keras kepada dua orang di halaman, "Ayah, Tanaka-san, berhenti sebentar. Kita mungkin harus bersiap untuk pergi ke Indonesia." Mendengar perkataan Nanako, Ito Yuhiko menghentikan apa yang dia lakukan, bersandar pada pedangnya dan bertanya dengan terengah-engah, "Nanako, apa yang kamu bicarakan?" "Pergi ke Indonesia, sebentar, aku akan menjawab panggilannya." Ito Yuhiko semakin terkejut, mengira Nanako telah menerima telepon dari seseorang, jadi dia berkata bahwa dia akan pergi ke Indonesia, tetapi dia tidak menyangka bahwa telepon itu bahkan belum terjawab. Nanako menjawab telepon, dan Raya di sisi lain bertanya, "Nona Ito, saya menelepon tiba-tiba, apakah tidak mengganggumu?" "Tidak masalah. Ada apa Nona Sucipto menelepon?" Raya Sucipto langsung ke intinya, "Ini tentang pernikahan orang tuaku." Nanako bertanya dengan heran, "Apakah orang tuamu akhirnya menikah?" "Ya," Raya berkata dengan jujur, "Tuan Renza baru saja ke sini, dan tanggal pernikahan orang tuaku telah sudah dikukuhkan sebagai tanggal 8 Agustus. Saya dengan tulus mengundangmu dan Tuan Ito ke Jakarta untuk menghadiri pernikahan mereka."
Nanako berkata tanpa ragu, bagus. Selamat sebelumnya untuk paman dan bibi yang akan segera menikah. Ayahku dan aku pasti tiba di Jakarta sebelum tanggal 8 Agustus. Raya berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak. Pernikahan orang tuaku akan diadakan di Buckingham Palace Hotel. Jika nyaman bagi tuan itu, Anda bisa menginap di Istana Buckingham. Beritahu saya waktu keberangkatanmu, dan saya akan membantumu mengatur penjemputan dan kamar terlebih dahulu. Oke, Nanako berkata sambil tersenyum di dalam hatinya, sampai jumpa di Jakarta. Raya juga berkata, oke, sampai jumpa di Jakarta. Nanako tiba-tiba teringat sesuatu, dan dengan cepat berkata, ngomong-ngomong, Nona Sucipto, jika kamu perlu mengatur bunga di lokasi, mengapa tidak biarkan aku melakukannya untukmu? Aku telah belajar merangkai bunga selama bertahun-tahun, jadi aku tidak akan keberatan. Aku memiliki beberapa pengalaman di bidang ini, dan aku dapat memesan bunga terbaik di Jepang, dan kemudian aku dapat langsung menyiapkan bunga dari Jepang dan membawanya untuk membantumu menghias dekorasinya. Raya tahu merangkai bunga Jepang dengan sangat baik, dan tahu bahwa itu dibudidayakan secara mendalam sebagai seni di Jepang. Nanako adalah seorang wanita yang telah mempelajari merangkai bunga selama bertahun-tahun. Pemahamannya tentang merangkai bunga pasti sangat mendalam. Jadi, dia berkata dengan heran, sungguh, Nona Ito, apakah ini akan membuatmu terlalu banyak kesulitan? Tidak, Nanako berkata sambil tersenyum, sejujurnya, aku suka kalau aku bebas merangkai bunga, termasuk penataan bunga dan tanaman sekarang. Jika kamu dapat yakin untuk mempercayakanku dengan semua rangkaian bunga di lokasi, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Raya berkata hampir tanpa ragu, bagus sekali. Terima kasih, Nona Ito. Nanako tersenyum dan berkata, sama-sama Nona Sucipto. Jika kamu memiliki sketsa tata letak adegan dalam 2 hari terakhir, ingatlah untuk mengirimkannya kepadaku. Aku akan merujuk ke gaya adegan dan membuat rangkaian bunga. Oke. Raya buru-buru berkata, aku akan mengirimkannya kepadamu segera setelah rencananya keluar. Tidak masalah. Setelah menutup telepon, Nanako bersorak, ayah, aku akan pergi ke Jakarta pada tanggal 8 Agustus. Pernikahan orang tua Nona Raya Sucipto, aku berjanji padanya bahwa aku akan mengatur bunga di tempat untuk orang tuanya, dan akan lebih baik jika kita bisa pergi ke sana lebih awal. Kenapa kita tidak pergi pada tanggal 5? Ito Yuhiko melihat Nanako sangat senang. Dia juga merasa sangat senang. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, ayah akan mengikuti pengaturanmu. Ayah akan pergi kapanpun kamu menyuruh ayah pergi. Nanako berseru, kalau begitu sudah beres, kita akan pergi tanggal 5. Setelah itu, dia berkata lagi, ayah, bisakah kamu kembali lagi nanti? Aku mau tinggal di Jakarta selama beberapa hari lagi. Ito Yuhiko mengangguk, terserah kamu. Ito Nanako berkata dengan gembira, oke, sepakat. Ito Yuhiko bertanya padanya, karena jika kamu ingin tinggal lebih lama, apakah kamu mau untuk membeli rumah di Jakarta? Jika kamu tinggal di hotel sepanjang waktu, ayah khawatir itu akan terlalu membosankan. Nanako bertanya kepadanya dengan mata terbelalak, apakah tidak masalah, ayah? Bisakah kita membeli rumah di Jakarta? Ito Yuhiko menggelengkan kepalanya tanpa daya, kamu adalah kepala keluarga Ito. Jadi kamu memiliki keputusan akhir tentang bagaimana uang itu digunakan. Tanaka berkata tanpa ragu, tidak masalah, Nona, saya akan berangkat besok pagi. Setelah itu, dia bertanya lagi, ngomong-ngomong, Nona, apakah Anda memiliki persyaratan untuk rumah? Ito Nanako memikirkannya, dan berkata, rumah yang lebih besar, lebih tenang, dan tidak masalah jika jauh. Aku tidak dapat menemukan Jakarta, tetapi aku tidak ingin dekorasi yang luar biasa seperti itu, lebih baik sederhana dan terlihat nyaman. Kamu dapat menyewa beberapa penterjemah,
dan pilih beberapa pelayan yang mahir berbahasa dari rumah untuk mengurusnya. Tanaka mengangguk dan berkata, "Oke Nona, kalau begitu aku akan memilih orang yang baik untuk dibawa bersamaku kali ini." Setelah memilih rumah, jika Anda perlu melakukan perubahan, Anda dapat segera melakukannya. Nanako menginstruksikan atur jet pribadi, masker wajah, dan kacamata hitam. Dalam situasimu saat ini, kamu harus meminimalkan paparanmu. Selain itu, setelah kamu tiba di Jakarta, kamu bisa pergi bekerja sendiri dan tidak mengganggu Tama. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.